Wow, Bud. Kamu hampir mati tadi. Tenang aja, semennya aman. Kalau semen tumpah, bos marah. Kalau nyawaku tumpah, kakekku marah dalam mimpiku. Selamat datang kembali di kanal kesayangan kita. Tempat di mana kisah-kisah luar biasa dari seluruh penjuru dunia diceritakan kembali untuk menginspirasi jiwa. Sebelum kita menyelami lebih dalam kisah perjuangan yang sangat mengharukan dan membanggakan ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Semoga Anda yang sedang mendengarkan atau membaca kisah ini senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, dilancarkan segala urusannya, dan diberkati dengan rezeki yang melimpah serta barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi teman-teman yang sedang berjuang di tanah rantau, semoga keselamatan selalu menyertai langkah kalian. Sebagai bentuk dukungan agar kami terus bisa menyajikan konten berkualitas seperti ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengklik tombol like, memberikan komentar terbaik kalian di bawah, dan tentu saja menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya. Setiap interaksi kalian sangat berarti bagi pertumbuhan komunitas ini. Disclaimer, kisah ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari semangat juang para pahlawan devisa. Segala kemiripan nama tokoh, tempat, atau kejadian adalah murni unsur artistik. Ambillah pelajaran tentang kerja keras, kesabaran, dan harga diri yang tinggi, serta buanglah segala hal negatif atau tindak kekerasan yang tidak perlu. Mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai budaya bangsa. Lantai beton yang kasar dan panas di pinggiran kota Bangkok seolah mencoba membakar telapak kaki Budi yang hanya beralaskan sandal jepit tipis. Pria berusia 28 tahun ini berdiri tegak di tengah debu konstruksi, memikul beban berat di pundaknya yang mulai menghitam karena sengatan matahari. Sudah hampir 1 semester Budi mengadu nasib di negeri Gajah Putih ini, meninggalkan hangatnya dekapan istri dan tawa kecil anaknya di sebuah desa terpencil di Jawa Barat demi sebuah impian sederhana untuk merenovasi rumah orang tuanya. Setiap hari, tugas Budi adalah mengangkut berkarung-karung semen dan batu bata ke lantai atas bangunan yang sedang dikerjakan. Ia bukan satu-satunya TKI di sana. Ada Andi dan beberapa kawan lainnya yang nasibnya serupa, menjadi tulang punggung keluarga di negeri orang. Namun, Budi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki rekan-rekan lainnya. Sebuah ketenangan batin yang terpancar dari tatapan matanya yang tajam namun teduh. Di balik otot-otot kuli yang keras itu, tersimpan memori tentang gerakan-gerakan lincah yang ia pelajari dari sang kakek di bawah rembulan desa. Mandor proyek, seorang pria lokal bernama Chayot, seringkali memperlakukan para pekerja migran dengan sangat kasar. Ia merasa memiliki otoritas penuh untuk menghina harga diri mereka hanya karena mereka dibayar dengan upah minimum. Seringkali, kata-kata "buruh murah" atau "manusia tak berkeahlian" terlontar dari mulutnya seperti belati yang mencoba menusuk jantung kesabaran Budi. Namun, Budi selalu teringat pesan kakeknya bahwa seorang pendekar sejati bukanlah dia yang pandai memukul, melainkan dia yang paling kuat menahan amarah demi tujuan yang lebih mulia. Di sebelah area proyek itu berdiri sebuah sasana Muay Thai yang sangat megah, milik seorang juara legendaris bernama Som Chai, The Iron Knee. Setiap sore, suara hantaman samsak dan teriakan para petarung terdengar hingga ke telinga para buruh, menciptakan kontras yang tajam antara dunia olahraga yang dipuja dan dunia kerja kasar yang dihina. Som Chai seringkali sengaja berlatih di balkon yang menghadap ke arah proyek, seolah ingin memamerkan kekuatan ototnya di depan para pekerja yang berlumuran debu. Bagi Som Chai dan para muridnya, para buruh konstruksi itu hanyalah pemandangan buruk yang mengganggu estetika lingkungan mereka. Mereka seringkali tertawa mengejek saat melihat para TKI beristirahat di pinggir jalan dengan makan siang seadanya. Ketegangan yang tersembunyi mulai tumbuh di antara kedua kelompok ini. Sebuah api yang hanya menunggu percikan kecil untuk meledak menjadi kebakaran besar. Budi merasakan energi negatif itu, namun ia terus menunduk, fokus pada setiap butir semen yang ia aduk. Suatu sore, angin berhembus kencang membawa debu dari proyek masuk ke dalam area sasana yang baru saja dibersihkan. Hal sepele ini memicu amarah salah satu murid senior Som Chai yang bernama Kitisak. Dengan wajah penuh emosi, Kitisak melompat pagar pembatas dan mendatangi kerumunan buruh yang sedang membereskan peralatan kerja mereka. Ia mulai berteriak-teriak dalam bahasa Thailand yang kasar, menuntut tanggung jawab atas debu yang mengotori sasananya yang mahal. Andi, yang saat itu sedang menyapu sisa material, mencoba meminta maaf dengan bahasa yang terbatas,
namun Kitisak justru menendang sapu Andi hingga terpental jauh. Ketakutan menyelimuti wajah Andi. Ia tahu bahwa melawan seorang petarung Muay Thai profesional adalah tindakan bunuh diri. Para buruh lain hanya bisa terdiam, membeku dalam ketidakberdayaan mereka sebagai orang asing yang tidak punya kuasa hukum yang kuat di sana. Budi, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, perlahan meletakkan skopnya ke tanah dengan gerakan yang sangat tenang. Ia berjalan mendekat dengan langkah yang ritmis, seolah setiap pijakannya ke tanah adalah sebuah doa untuk ketenangan. Ia berdiri tepat di antara Andi dan Kitisak, menatap mata sang petarung dengan pandangan yang membuat Kitisak sejenak merasa ragu. Di mata Budi, tidak ada rasa takut, yang ada hanyalah perlindungan seorang kakak kepada adiknya. "Maafkan teman saya, kami hanya bekerja," ucap Budi dalam bahasa Thailand yang sederhana namun tegas. Kitisak yang merasa tertantang oleh ketenangan Budi justru tertawa terbahak-bahak. Ia melihat Budi hanya sebagai buruh kecil yang sok pahlawan. Ia tidak sadar bahwa di depannya berdiri seorang pewaris tunggal aliran silat harimau yang sudah melegenda di tanah Pasundan. Babak baru dalam hidup Budi telah dimulai, dan Bangkok akan segera tahu siapa sebenarnya pria yang mereka remehkan ini. Budi tidak pernah meminta untuk menjadi seorang petarung, namun takdir telah menggariskannya sejak ia masih kecil. Kakeknya, Abah Yusuf, adalah seorang jawara yang sangat disegani namun memilih untuk hidup menyepi sebagai petani. Setiap subuh sebelum cahaya matahari menyentuh pucuk pohon kelapa, Budi kecil sudah diharuskan berlatih pernapasan dan kuda-kuda di atas batang bambu yang licin. Pelajaran pertama yang diberikan Abah Yusuf bukanlah cara memukul, melainkan cara jatuh tanpa merasa sakit dan cara bangkit tanpa rasa benci. Di Thailand, latihan-latihan itu tetap ia jalankan secara rahasia di dalam kamar sempitnya yang berukuran 2 kali 3 meter. Setiap malam setelah tubuhnya remuk oleh beban kerja konstruksi, Budi tetap melakukan meditasi untuk menjaga aliran energinya tetap lancar. Ia melakukan gerakan jurus dengan perlahan, merasakan setiap ototnya meregang dan kembali kuat secara alami. Baginya, silat bukan sekadar bela diri, melainkan cara ia tetap terhubung dengan akar budaya dan cinta kasih keluarganya di rumah. Teman-temannya di proyek sering bertanya mengapa Budi tidak pernah terlihat kelelahan seperti yang lain, padahal beban kerjanya paling berat. Budi hanya akan menjawab dengan senyuman dan mengatakan bahwa ia sering minum air putih dan berdoa, menutupi rahasia latihan pernapasan tenaga dalam yang ia lakukan. Ia sadar bahwa di negeri asing, menyembunyikan kemampuan adalah salah satu cara untuk bertahan hidup dengan damai. Namun, keadilan memiliki jalannya sendiri untuk memaksa seseorang menunjukkan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Kitisak, yang masih berdiri di depan Budi di area proyek, mulai melancarkan serangan psikologis dengan mendorong bahu Budi berulang kali. Ia ingin memancing Budi untuk memukul duluan agar ia punya alasan sah untuk menghajarnya habis-habisan di depan semua orang. Budi hanya bergeming. Tubuhnya seperti akar pohon yang tertanam dalam ke bumi. Setiap dorongan Kitisak hanya membuat tubuh Budi bergoyang sedikit lalu kembali tegak dengan kokoh. Ini adalah teknik kuda-kuda gantung yang sudah mendarah daging dalam dirinya. "Ayo, pukul aku kuli. Tunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh tangan penuh semen itu," tantang Kitisak dengan nada menghina. Para pekerja lain mulai berbisik, menyuruh Budi untuk mengalah dan masuk saja ke dalam barak demi keselamatan bersama. Namun Budi tahu, jika ia mundur sekarang, maka selamanya para TKI di tempat itu akan dianggap sebagai sampah yang bisa diinjak-injak kapan saja. Harga diri bangsa sedang berada di pundaknya yang berdebu itu. Tanpa peringatan, Kitisak meluncurkan tendangan rendah, low kick, yang sangat cepat ke arah paha kiri Budi. Ini adalah tendangan yang biasanya bisa mematahkan kaki orang awam dalam sekali benturan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan semua orang yang menyaksikan. Budi sedikit memutar kakinya, menerima hantaman itu bukan dengan otot yang tegang, melainkan dengan teknik geser samping yang membelokkan energi lawan ke tanah. Kitisak merasa seolah ia baru saja menendang tiang besi yang dilapisi karet tebal. Rasa sakit yang menjalar di tulang kering Kitisak membuatnya terkejut dan sedikit kehilangan keseimbangan. Ia menatap Budi dengan penuh kebingungan, bertanya-tanya mengapa pria ini tidak mengerang kesakitan atau terjatuh. Budi tetap diam, namun posisi tubuhnya kini sudah berubah sedikit. Tangan kanannya berada di depan dada dalam posisi sembah,
sebuah penghormatan sekaligus kesiapan untuk menyerang jika keadaan memaksa. Atmosfer di lapangan konstruksi itu tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan menekan. Melihat murid seniornya tanpa kesulitan, beberapa murid sasana lain mulai mendekat, menciptakan lingkaran yang mengepung Budi. Somchai, yang melihat dari kejauhan, mulai menyadari bahwa buruh ini bukan orang sembarangan. Ia bisa melihat pola kaki Budi yang sangat efisien dan pernapasan yang teratur meski dalam tekanan. Somchai berteriak dari balkon, menyuruh Kitisak untuk berhenti sementara dan mengundang Budi untuk bicara secara jantan, sebuah ajakan yang terdengar lebih seperti perintah perang. Budi menatap rekan-rekannya yang ketakutan, lalu menatap Kitisak yang masih memegangi kakinya yang berdenyut. Ia mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa ia akan mengikuti kemauan mereka demi menjaga kedamaian di tempat kerja. Di dalam hatinya, Budi meminta maaf kepada roh kakeknya karena terpaksa harus menggunakan ilmu ini untuk urusan duniawi. Namun, ia juga tahu bahwa membela diri dan teman-temannya adalah bagian dari amanah seorang pendekar yang berbudi pekerti luhur. Budi melangkah masuk ke dalam sasana Muay Thai yang mewah itu dengan debu yang masih menempel di bajunya, menciptakan kontras yang mencolok dengan lantai kayu yang mengkilap. Somchai duduk di sebuah kursi besar di ujung ruangan, dikelilingi oleh berbagai piala dan sabuk juara yang berkilauan. Ia menatap Budi dengan saksama, mencoba mencari celah ketakutan di wajah pria Indonesia itu, namun yang ia temukan hanyalah sebuah ketenangan yang sangat dalam. Siapa kau sebenarnya? Tidak mungkin seorang buruh biasa bisa menahan tendangan Kitisak tanpa berkedip, tanya Somchai dalam bahasa Inggris yang kaku. Budi menjawab dengan suara yang rendah namun memiliki wibawa yang kuat. Saya hanya orang yang sedang mencari nafkah, Tuan. Kami tidak ingin masalah. Kami hanya ingin bekerja dengan tenang dan dihargai sebagai manusia. Jawaban itu justru membuat Somchai merasa tersinggung karena ia merasa otoritasnya sebagai penguasa wilayah tersebut mulai goyah. Somchai tertawa meremehkan. Ia kemudian menantang Budi untuk membuktikan kemampuannya di atas ring secara resmi. Ia menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Budi bisa bertahan selama 3 ronde melawannya dalam sebuah pertandingan persahabatan, maka ia akan menjamin keamanan seluruh pekerja migran dan memberikan bonus besar bagi mereka. Namun jika Budi kalah, Budi harus pergi dari Thailand tanpa membawa sepeser pun hasil kerjanya dan meminta maaf secara berlutut di depan semua orang. Andi yang ikut masuk ke dalam sasana langsung memegang tangan Budi, mencoba mencegahnya mengambil tantangan gila tersebut. Ia tahu betul bahwa Somchai adalah monster di atas ring yang telah mematahkan banyak tulang petarung profesional. Namun, Budi melihat ini sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri penindasan sistematis yang selama ini mereka terima. Ia menatap mata Andi dengan senyuman kecil, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Tuhan tidak akan membiarkan kebenaran kalah. Saya menerima tantangan Anda, bukan untuk uang, tapi untuk harga diri teman-teman saya, tegas Budi. Seluruh ruangan menjadi hening. Para petarung Muay Thai yang lain saling berpandangan dengan wajah tidak percaya. Seorang kuli bangunan berani menantang, si lutut besi, Somchai di kandangnya sendiri. Kabar ini pun menyebar dengan sangat cepat seperti api di padang rumput kering, menciptakan kegemparan di kalangan komunitas pekerja migran dan masyarakat lokal. Somchai menyeringai puas. Ia merasa ini adalah cara mudah untuk menghibur murid-muridnya dan menunjukkan dominasinya. Ia memberikan waktu 2 minggu bagi Budi untuk bersiap-siap, meskipun ia yakin buruh itu tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalannya dalam waktu sesingkat itu. Somchai tidak tahu bahwa latihan 2 minggu bagi seorang pendekar silat yang sudah matang seperti Budi adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mempertajam insting predatornya. Setelah keluar dari sasana, Budi langsung dikerumuni oleh rekan-rekan kerjanya yang merasa cemas sekaligus bangga. Mereka mulai mengumpulkan uang recehan dari saku mereka untuk membelikan Budi makanan bergizi agar ia punya tenaga ekstra untuk berlatih. Budi merasa sangat terharu melihat solidaritas teman-temannya. Ia menyadari bahwa ia kini tidak hanya membawa nyawanya sendiri ke atas ring, melainkan membawa harapan dan martabat dari ribuan TKI yang ada di Thailand. Malam itu, Budi mulai memetakan gerakan Muay Thai yang ia amati setiap hari dari jendela proyeknya. Ia mempelajari ritme tendangan mereka yang kuat namun terkadang terlalu terbuka, dan serangan sikut mereka yang mematikan namun bisa dibelokkan. Di bawah temaram lampu barak, Budi melakukan gerakan pecah pola,
sebuah teknik tingkat tinggi dalam silat untuk menghadapi gaya bertarung yang berbeda dari biasanya. Ia siap bertransformasi dari seorang buruh yang tenang menjadi harimau yang siap menerkam. 2 minggu persiapan dimulai dengan jadwal yang sangat padat bagi Budi. Di siang hari, ia tetap bekerja seperti biasa karena ia tidak ingin Mandor Chayot memiliki alasan untuk memecatnya sebelum pertandingan. Ia menggunakan aktivitas kerjanya sebagai bagian dari latihan fisik. Ia mengangkat karung semen dengan satu tangan untuk melatih kekuatan genggaman, dan berjalan di atas papan kayu yang sempit untuk mempertajam keseimbangannya. Setiap tetes keringat di lokasi proyek ia jadikan sebagai bahan bakar semangatnya. Andi dan teman-teman lainnya secara sukarela menjadi tim pendukung bagi Budi. Mereka membantu mengawasi situasi agar Budi bisa melakukan gerakan-gerakan silat di sela-sela waktu istirahat tanpa terlihat oleh mata-mata dari Sasana Somchai. Mereka juga mencarikan ramuan tradisional berupa jahe dan madu untuk menjaga stamina Budi agar tidak drop karena kelelahan ganda. Dukungan tulus ini membuat Budi merasa memiliki energi tambahan yang tidak terbatas di dalam jiwanya. Di malam hari, saat para buruh lain sudah terlelap, Budi akan pergi ke sudut area proyek yang paling gelap. Di sana, ia mempraktekkan jurus harimau menanti, sebuah rangkaian gerakan yang mengandalkan kecepatan reaksi dan kekuatan ledak dari posisi rendah. Ia membayangkan setiap tiang beton sebagai lawan, menyerang dengan pukulan gedik dan tendangan gejik yang sangat akurat. Suara hantaman tangannya pada beton terdengar tumpul namun bergetar hebat, menunjukkan kekuatan tenaga dalam yang mulai bangkit. Somchai di sisi lain, tidak tinggal diam. Ia berlatih dengan intensitas yang luar biasa di sasananya yang canggih. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan buruh Indonesia itu, sehingga ia tidak ingin meremehkannya begitu saja di depan umum. Somchai memperdalam teknik clinch dan serangan lututnya, berniat untuk mengakhiri pertandingan di ronde pertama dengan cara yang paling brutal. Baginya, ini bukan sekadar pertandingan, tapi tentang mempertahankan supremasi Muay Thai di tanahnya sendiri. Intimidasi juga mulai berdatangan dari para murid Sasana Somchai yang sering lewat di depan proyek. Mereka seringkali melemparkan sampah atau meludahi area tempat Budi bekerja sambil tertawa-tawa. Namun, Budi tetap pada prinsipnya. Jangan menyerang sebelum diserang, namun jika harga diri diinjak, jangan biarkan lawan berdiri dengan tegak. Ia menghadapi semua intimidasi itu dengan senyum tenang yang justru membuat lawan-lawannya merasa merinding karena ketidaktahuan mereka akan apa yang akan terjadi nanti. Mandor Chayot yang mengetahui tentang pertandingan ini justru mencoba mengambil keuntungan dengan memasang taruhan besar pada Somchai. Ia bahkan sengaja memberikan beban kerja tambahan kepada Budi di hari-hari terakhir menjelang pertandingan dengan harapan Budi akan kelelahan saat naik ring. Budi menerima semua tugas tambahan itu tanpa mengeluh. Ia justru melihatnya sebagai tantangan terakhir untuk menguji ketahanan mental dan fisiknya sebelum hari kemenangan tiba. Suatu malam, Budi bermimpi bertemu dengan kakeknya di tengah sawah yang hijau. Sang kakek hanya memberikan satu pesan singkat. Ingatlah nak, air yang tenang menghanyutkan, api yang membara menghancurkan, jadilah air untuk jiwamu dan api untuk seranganmu. Budi terbangun dengan perasaan yang sangat damai dan yakin. Ia merasa seluruh leluhurnya sedang berdiri di belakangnya, siap memberikan restu bagi cucunya yang sedang berjuang demi martabat bangsa di negeri orang. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kini hanya tersisa 1 hari sebelum pertandingan akbar itu diadakan. Seluruh komunitas TKI di Bangkok sudah menyiapkan diri untuk hadir, meskipun mereka harus menyelinap atau meminta izin khusus. Atmosfer di sekitar proyek konstruksi dan Sasana Somchai terasa sangat tegang, seolah-olah alam pun tahu bahwa esok hari akan ada sebuah peristiwa yang meruntuhkan tembok kesombongan dan mengangkat derajat mereka yang selama ini terpinggirkan. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Pertandingan tidak diadakan di stadion resmi, melainkan di sebuah arena bawah tanah yang luas di dalam gudang tua tak jauh dari pusat kota. Tempat ini dipilih agar tidak menarik perhatian pihak kepolisian karena taruhan yang beredar sangat besar. Ribuan orang sudah berkumpul, mayoritas adalah pendukung fanatik Somchai yang datang dengan sorak-sorai yang memekakan telinga. Namun di sebuah sudut kecil, tampak sekelompok pria berbaju lusuh dengan tatapan mata yang penuh harapan. Mereka adalah kawan-kawan TKI Budi. Budi masuk ke arena dengan mengenakan celana panjang hitam dan ikat kepala sederhana dari kain batik yang ia bawa dari kampung. Ia tidak menggunakan jubah mewah atau musik pengiring yang megah.
Ia hanya ditemani oleh Andi yang membawa botol air minum. Langkah kaki Budi sangat mantap. Setiap injakannya ke lantai arena seolah-olah memberikan getaran yang bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Ia melakukan salam hormat ke arah penonton. Sebuah gestur yang justru dibalas dengan teriakan ejekan dan cemoohan oleh pendukung tuan rumah. Somchai masuk dengan gaya seorang raja, diiringi oleh musik tradisional Thailand yang dinamis dan tarian Waihru yang penuh mistis. Ia mengenakan perlengkapan Muay Thai lengkap dengan monghon di kepalanya, menunjukkan statusnya sebagai petarung yang sudah diakui. Somchai menatap Budi dengan senyum kemenangan seolah pertandingan sudah berakhir sebelum dimulai. Ia merasa sangat superior di hadapan kuli bangunan yang ia anggap sebagai mangsa empuk malam ini. Wasit memanggil kedua petarung ke tengah ring untuk memberikan instruksi terakhir. Perbedaan postur tubuh mereka sangat mencolok. Somchai memiliki otot yang sangat terdefinisi dan tinggi badan yang unggul, sementara Budi terlihat lebih ramping namun dengan kepadatan otot yang tidak bisa diremehkan. Budi menatap mata Somchai tanpa berkedip, bukan dengan kemarahan, tapi dengan sebuah ketulusan yang membuat Somchai sejenak merasa tidak nyaman. Di dalam ring itu, harga diri dua bangsa sedang dipertaruhkan. Bel pertama berbunyi, menandakan dimulainya ronde pertama yang sangat menentukan. Somchai langsung melancarkan serangan pembuka dengan tendangan rondose yang sangat kuat ke arah kepala Budi. Budi dengan lincah melakukan gerakan elakan bawah, membiarkan kaki Somchai hanya membelah udara kosong tepat di atas kepalanya. Sorakan penonton tiba-tiba mereda saat melihat kelincahan Budi yang di luar dugaan. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pertandingan pembantaian sepihak. Somchai yang merasa serangannya gagal, segera mengubah taktik dengan melakukan kombinasi pukulan jab dan straight yang bertubi-tubi. Budi menggunakan teknik tangkis sikut dan serong langkah untuk membelokkan setiap pukulan itu dengan gerakan yang sangat efisien. Budi tidak membalas serangan sama sekali di ronde pertama ini. Ia hanya bergerak melingkar mengikuti pola langkah 8, mempelajari ritme dan kebiasaan gerak Somchai dengan sangat teliti. Para TKI di sudut arena mulai berteriak memberikan semangat. "Ayo Budi! Tunjukkan harga diri kita." Semangat itu sampai ke hati Budi, memberinya kekuatan mental yang sangat besar. Somchai mulai terlihat sedikit frustrasi karena serangannya yang biasanya mematikan tidak ada satupun yang mendarat dengan telak di tubuh Budi. Ia meningkatkan kecepatan serangannya, namun Budi tetaplah seperti bayangan yang sulit ditangkap, tenang dan selalu selangkah di depan. Menjelang akhir ronde pertama, Somchai berhasil memojokkan Budi di sudut ring dan mencoba melakukan serangan lutut terbang. Budi dengan sigap melakukan teknik kaitan kaki, membuat pijakan Somchai tidak stabil saat melompat. Somchai mendarat dengan sedikit terhuyung, sementara Budi hanya berdiri dengan posisi siap pasang tanpa ekspresi yang berlebihan. Bel ronde pertama berakhir, memberikan jeda bagi penonton untuk menarik napas setelah melihat aksi pertahanan yang luar biasa dari seorang buruh migran. Di sudut ring, Andi dengan gugup menyeka keringat di wajah Budi sambil membisikkan doa-doa keselamatan. Budi hanya memejamkan mata sejenak, mengatur kembali napasnya dan merasakan aliran energi yang mulai memuncak di ujung jari-jarinya. Ia tahu bahwa Somchai akan habis-habisan di ronde kedua untuk menutupi rasa malunya, karena tidak bisa menjatuhkan buruh di ronde pertama. Budi berbisik pada Andi, "Jangan khawatir, ini baru pemanasan. Harimau tidak pernah menyerang sebelum dia tahu persis di mana leher mangsanya." Ronde kedua dimulai dengan atmosfer yang jauh lebih panas dari sebelumnya. Somchai keluar dari sudutnya dengan wajah yang memerah karena marah. Ia tidak lagi menggunakan teknik yang indah, melainkan serangan-serangan brutal yang bertujuan untuk menghancurkan. Ia meluncurkan serangan siku, elbow, yang sangat berbahaya ke arah pelipis Budi. Budi melakukan teknik tangkis jepit, menangkap lengan Somchai dan memberikan tekanan singkat pada sendi sikunya sebelum melepaskannya dengan dorongan yang kuat. Somchai terkejut karena teknik kuncian berdiri yang baru saja dirasakannya, sesuatu yang sangat jarang ditemui dalam Muay Thai tradisional. Ia mencoba menyerang balik dengan rentetan tendangan lutut saat posisi clinch atau rangkulan. Inilah saat yang ditunggu Budi. Saat tubuh mereka sangat dekat, Budi menggunakan teknik seruduk untuk merusak keseimbangan pusat gravitasi Somchai. Budi kemudian melakukan serangan balasan pertamanya, sebuah pukulan tinju kepret yang mendarat tepat di rahang Somchai. Hantaman itu tidak terlihat keras,
namun memiliki daya ledak tenaga dalam yang membuat Somchai terhuyung ke belakang. Penonton Thailand terdiam seketika. Mereka tidak percaya melihat juara mereka bisa dipukul hingga goyah oleh seorang buruh. Budi tidak membiarkan kesempatan itu hilang. Ia masuk ke dalam posisi rendah, merangkak dengan kecepatan luar biasa menggunakan jurus harimau. Ia menyerang bagian kaki Somchai dengan tendangan sapuan yang hampir membuat sang juara terjatuh. Somchai segera bangkit dan mencoba menjaga jarak. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh lagi meremehkan pria Indonesia ini. Ia mulai menggunakan jangkauan kakinya untuk memberikan tendangan-tendangan jarak jauh yang sangat cepat. Budi menyambut serangan itu dengan teknik tangkis kaki ganda, membuat setiap benturan antara tulang kering mereka menghasilkan suara yang ngeri didengar. Anehnya, Budi tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Sementara Somchai mulai merasakan kakinya bergetar karena efek benturan yang tidak biasa. Di tengah pertarungan, Budi sempat melihat ke arah penonton dan melihat wajah Mandor Chayot yang tampak sangat cemas karena takut kehilangan uang taruhannya. Hal itu justru menambah semangat Budi untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi semua orang yang meremehkan pekerja migran. Budi mulai meningkatkan tempo permainannya. Gerakannya kini menjadi kombinasi antara tarian yang indah dan serangan yang mematikan. Sebuah pertunjukan pencak silat yang belum pernah dilihat oleh masyarakat Bangkok sebelumnya. Somchai yang mulai kehilangan kendali emosinya mencoba melakukan serangan pamungkas. Sebuah tendangan memutar yang biasanya bisa membuat lawan langsung pingsan. Namun, Budi sudah mengantisipasi gerakan itu dengan teknik patah pola. Saat tubuh Somchai berputar, Budi justru maju mendekat dan melakukan serangan sikut ke arah ulu hati Somchai tepat di saat titik pertahanannya terbuka. Somchai terengah-engah, napasnya seolah terhenti seketika oleh serangan yang sangat presisi itu. Bel ronde kedua berbunyi, menyelamatkan Somchai dari kemungkinan gol lebih awal. Somchai kembali ke sudutnya dengan langkah yang berat. Wajahnya kini dipenuhi rasa takut yang nyata. Ia menyadari bahwa pria di depannya ini bukanlah buruh sembarangan, melainkan seorang ahli bela diri yang tingkatannya mungkin jauh di atas dirinya. Di sisi lain, Budi tetap tenang. Ia duduk di sudutnya sambil tersenyum ke arah teman-temannya yang kini bersorak dengan penuh kegembiraan yang luar biasa. Ronde ketiga adalah ronde penentuan yang akan selalu diingat oleh setiap orang yang hadir malam itu. Somchai keluar dengan tatapan yang putus asa. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan pertandingan ini adalah dengan menjatuhkan Budi secara telak. Ia meluncurkan semua kombinasi serangan yang ia miliki. Pukulan, tendangan, lutut, dan siku diluncurkan secara membabi buta. Budi menghadapi badai serangan itu dengan teknik alir air, membiarkan setiap serangan Somchai lewat begitu saja tanpa mengenai sasaran yang berarti. Budi kini mulai melakukan serangan-serangan akrobatik khas silat. Ia melompat dan menggunakan pundak Somchai sebagai tumpuan untuk memberikan tendangan memutar ke arah telinga lawan. Gerakan yang begitu indah dan tidak terduga ini membuat seluruh arena bergemuruh oleh tepuk tangan. Bahkan dari penonton lokal yang mulai bersimpati pada Budi. Kehormatan pencak silat benar-benar bersinar di bawah lampu arena bawah tanah yang remang-remang itu. Somchai mencoba melakukan rangkulan terakhir untuk menjatuhkan Budi ke lantai arena. Namun Budi justru menggunakan teknik guntingan kaki. Dalam sekejap, tubuh Somchai terpelanting ke udara dan jatuh berdebum ke lantai ring dengan posisi yang sangat memalukan bagi seorang juara. Somchai mencoba bangkit dengan sisa-sisa kekuatannya. Namun matanya sudah menunjukkan bahwa semangat bertarungnya telah hancur oleh keagungan teknik lawan yang ia anggap remeh. Budi berdiri di tengah ring, menunggu Somchai untuk bangkit kembali. Ia tidak langsung menyerang saat lawan terjatuh, menunjukkan etika seorang pendekar yang berbudi pekerti. Saat Somchai sudah berdiri tegak namun dengan posisi yang sangat lemah, Budi meluncurkan satu jurus pamungkas. Pukulan bayangan harimau. Pukulan yang sangat cepat dan bertenaga dalam mendarat tepat di dada Somchai, membuat sang juara terlempar hingga menabrak tali ring dan jatuh pingsan seketika. Wasit langsung melakukan hitungan, namun semua orang tahu bahwa Somchai tidak akan bisa bangkit lagi. Hitungan ke-10 berakhir, dan wasit mengangkat tangan Budi tinggi-tinggi sebagai pemenang mutlak. Suasana arena meledak dalam kegembiraan yang luar biasa dari sudut para pekerja migran. Mereka berlarian naik ke atas ring, memeluk Budi dengan air mata haru yang mengalir deras. Seorang kuli bangunan telah mengalahkan juara nasional. Sebuah berita yang akan mengguncang dunia bela diri Thailand.
Andi memeluk Budi dengan sangat erat. "Terima kasih Budi, kau telah memberikan kami kehormatan." Budi hanya menepuk punggung sahabatnya itu. Ia merasa lega karena misi utamanya untuk menghentikan penindasan telah tercapai. Budi kemudian mendekati sudut Somchai yang sedang diberikan pertolongan medis. Saat Somchai mulai sadar, Budi membantunya duduk dan memberikan salam hormat dengan tangan di depan dada, menunjukkan bahwa di atas ring mereka adalah lawan, namun di bawah ring mereka adalah sesama manusia. Somchai yang masih lemas hanya bisa menatap Budi dengan rasa hormat yang mendalam. Ia menyadari kesalahannya selama ini dan meminta maaf atas kesombongannya. Di depan ribuan penonton, sang juara mengakui kehebatan Budi dan pencak silat. Kekalahan ini bukan hanya membuat Somchai kehilangan gelarnya, tapi justru memberinya pelajaran hidup yang paling berharga tentang kerendahan hati dan bagaimana menghargai setiap manusia tanpa melihat status sosialnya. Pertandingan berakhir. Namun dampak dari kemenangan Budi baru saja dimulai. Berita kemenangan seorang buruh Indonesia atas Somchai menyebar ke seluruh penjuru Bangkok dan internasional melalui rekaman amatir penonton. Dunia seolah terdiam, mencoba mencerna bagaimana mungkin seseorang yang selama ini diremehkan dan dianggap tidak berarti bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Budi telah membuktikan bahwa kemiskinan dan kerja kasar bukanlah penghalang bagi seseorang untuk memiliki marwah dan prestasi yang mendunia. Malam itu, Bangkok tidak tidur bagi komunitas Indonesia. Di setiap sudut barak dan kontrakan sempit tempat para TKI tinggal, nama Budi diteriakkan dengan penuh kebanggaan. Kemenangan ini bukan hanya tentang sebuah pertandingan bela diri, melainkan tentang pengakuan eksistensi mereka sebagai manusia yang berdaulat. Para pekerja yang biasanya berjalan menunduk saat melewati warga lokal, kini mulai berani mengangkat kepala mereka, membawa martabat yang baru saja dikembalikan oleh tangan kasar Budi. Keesokan harinya, suasana di lokasi proyek konstruksi berubah total. Mandor Chayot yang kehilangan banyak uang taruhan tidak berani lagi berteriak kasar kepada siapapun. Ia menatap Budi dengan rasa takut dan segan yang sangat luar biasa. Bahkan, pemilik perusahaan konstruksi besar itu datang langsung ke lokasi proyek untuk bertemu dengan Budi. Ia menawarkan posisi sebagai kepala keamanan dengan gaji berkali-kali lipat. Namun Budi menolaknya dengan halus. Ia tetap ingin menyelesaikan tugasnya sebagai buruh hingga kontraknya selesai. Di sisi lain, sasana Somchai kini menjadi sepi dari ejekan. Somchai sendiri melarang murid-muridnya untuk mengganggu para pekerja proyek lagi. Ia justru sering terlihat berdiri di balkon, memperhatikan Budi bekerja dengan pandangan yang penuh rasa ingin tahu. Somchai menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dari latihannya selama ini, sebuah jiwa dan filosofi hidup yang mendalam yang ia temukan dalam gerakan Budi. Ia mulai menyadari bahwa Muay Thai-nya harus belajar dari kedamaian silat. Media-media lokal dan internasional mulai berdatangan ke Barak Budi untuk melakukan wawancara. Mereka ingin tahu rahasia di balik kekuatannya yang mampu meruntuhkan sang juara. Budi menghadapi para wartawan itu dengan kesederhanaan yang tetap terjaga. Ia mengatakan, "Kekuatan saya bukan dari otot, tapi dari doa keluarga dan harga diri bangsa yang saya bawa. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah di mata Tuhan. Yang ada hanyalah jiwa yang rendah jika kita meremehkan orang lain." Kisah Budi mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat bela diri dunia. Mereka menganalisis video pertarungannya dan kagum akan efektivitas gerakan pencak silat yang begitu adaptif melawan Muay Thai. Kemenangan Budi membuka mata dunia bahwa seni bela diri tradisional Indonesia memiliki kedalaman teknik yang luar biasa dan sangat relevan untuk dipelajari di era modern. Nama pencak silat pun mulai naik daun di Thailand, negeri yang selama ini sangat membanggakan Muay Thai mereka. Pemerintah Thailand bahkan memberikan apresiasi khusus bagi Budi karena dianggap telah mempromosikan sportivitas dan pertukaran budaya yang positif melalui pertandingan tersebut. Meskipun ia awalnya masuk sebagai pekerja migran biasa, kini ia dihormati sebagai tamu kehormatan. Namun, Budi tetap tidak lupa diri. Ia tetap membagikan sebagian besar uang kemenangan dan bonusnya kepada rekan-rekan kerjanya yang sedang kesulitan ekonomi. Baginya, kebahagiaan sejati adalah saat ia bisa bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Beberapa tawaran untuk bertarung di ajang profesional internasional mulai berdatangan dari promotor-promotor besar di Singapura dan Amerika. Namun Budi menimbang-nimbang tawaran itu dengan sangat hati-hati.
Ia harus berkonsultasi dengan istrinya di desa melalui telepon umum yang ia gunakan setiap minggu. Ia tidak ingin popularitas menjauhkannya dari tujuan awalnya untuk berbakti pada orang tua dan mendidik anaknya di kampung halaman dengan nilai-nilai kesederhanaan. Kisah ini pun sampai ke telinga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Mereka memberikan piagam penghargaan kepada Budi sebagai TKI berprestasi. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan pekerja migran yang menganggap Budi sebagai simbol perjuangan mereka. Di atas podium, Budi tidak banyak bicara. Ia hanya melakukan gerakan salam pendekar yang diikuti oleh isak tangis haru dari para hadirin. Sebuah momen yang mengukuhkan posisi Budi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa di tanah rantau. Kehidupan Budi setelah kemenangan itu tidak lantas membuatnya menjadi orang yang sombong atau malas. Ia justru semakin giat bekerja, seolah ingin menunjukkan bahwa prestasi di atas ring tidak boleh merusak etos kerja di lapangan. Ia sering membantu rekan-rekannya yang sakit atau kelelahan dengan mengambil alih sebagian beban kerja mereka tanpa meminta imbalan. Sikapnya yang rendah hati ini membuat seluruh pekerja di proyek tersebut, baik lokal maupun migran, merasa sangat mencintai dan menghormatinya. Suatu hari, seorang anak muda Thailand datang menemui Budi di sela-sela jam istirahatnya. Anak muda itu adalah putra dari salah satu pengusaha terkaya di Bangkok yang hobi dengan bela diri. Ia ingin belajar pencak silat dari Budi dan bersedia membayar dengan biaya yang sangat tinggi. Budi setuju untuk mengajarinya, namun bukan untuk uang, melainkan dengan syarat anak muda tersebut harus mau ikut bekerja mengaduk semen bersamanya selama 1 jam setiap hari agar ia tahu arti dari kerja keras dan keringat. Syarat aneh ini justru menjadi viral dan menarik perhatian publik lebih luas lagi. Banyak anak muda kelas atas di Bangkok yang mulai tertarik untuk mengenal silat dan filosofi hidup Budi. Mereka mulai melihat bahwa bela diri bukan hanya tentang cara memukul, tapi tentang pembentukan karakter yang kuat dan empati terhadap sesama. Budi secara tidak langsung telah menjadi duta budaya Indonesia yang paling efektif melalui teladan hidupnya sehari-hari di lokasi konstruksi. Hubungan Budi dengan Somchai pun semakin erat. Mereka sering berdiskusi tentang teknik bela diri sambil menikmati teh di sore hari. Somchai mengakui bahwa setelah kalah dari Budi, ia merasa lebih tenang dan tidak lagi terobsesi dengan kemenangan yang menghalalkan segala cara. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjadi pelatih fisik bagi rekan-rekan TKI Budi secara gratis sebagai bentuk permintaan maaf atas perilaku murid-muridnya di masa lalu. Sebuah persahabatan yang indah tumbuh dari puing-puing permusuhan. Mandor Chayot yang tadinya sangat dibenci, kini mulai berubah menjadi orang yang lebih baik karena pengaruh Budi. Ia mulai memperhatikan keselamatan kerja para buruh dan memberikan waktu istirahat yang lebih manusiawi. Ia menyadari bahwa jika ia memperlakukan orang lain dengan baik, maka produktivitas kerja justru akan meningkat. Perubahan kecil di lokasi proyek ini memberikan dampak besar bagi kesejahteraan mental ratusan pekerja migran yang ada di sana. Budi merasa tugasnya di Thailand hampir selesai. Tabungannya sudah cukup untuk melunasi semua hutang orang tuanya dan membangun masa depan bagi keluarganya. Namun, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi komunitas di sana sebelum ia pulang. Ia mengusulkan pembangunan sebuah sasana bela diri gabungan antara Muay Thai dan silat di kawasan tersebut yang bisa diakses oleh siapa saja secara gratis, terutama bagi anak-anak jalanan dan kaum miskin. Ide ini didukung penuh oleh Somchai dan beberapa donatur yang tersentuh oleh kisah hidup Budi. Dalam waktu singkat, sasana tersebut mulai dibangun dengan bantuan tenaga dari kawan-kawan TKI Budi sebagai bentuk solidaritas. Tempat itu diberi nama Sasana Persaudaraan, sebuah simbol abadi bahwa di atas semua perbedaan suku, bangsa, dan status sosial, kita semua adalah saudara yang harus saling menguatkan dan menghargai. Menjelang kepulangannya ke Indonesia, Budi menyempatkan diri untuk berziarah ke makam kakeknya secara batin melalui meditasi yang mendalam. Ia merasa kakeknya tersenyum bangga di alam sana karena cucunya tidak pernah menjual imannya demi popularitas. Budi merasa siap untuk kembali menjadi petani di desa, kembali ke kehidupan sunyi yang ia cintai, namun dengan membawa sejuta kenangan indah tentang bagaimana ia pernah membuat dunia terdiam hanya dengan sebuah ketulusan dan jurus harimaunya. Nama Budi tidak berhenti hanya di pinggiran kota Bangkok. Sebuah organisasi bela diri campuran terbesar di dunia, yang berbasis di Singapura, mencium bakat luar biasa dari video pertarungan Budi yang viral.
Mereka mengirimkan perwakilannya langsung ke lokasi proyek konstruksi tempat Budi bekerja. Pria berpakaian jas rapi itu menawarkan kontrak pertandingan internasional dengan nilai yang fantastis, yang bisa membuat Budi menjadi miliarder dalam semalam. Budi terkejut. Ia tidak pernah membayangkan hobi yang ia pelajari di sawah bisa bernilai jutaan dolar. Namun, Budi tidak langsung tergiur oleh angka-angka nol yang ada di atas kertas kontrak tersebut. Ia meminta waktu 1 minggu untuk memikirkannya dan berbicara dengan keluarganya. Di dalam hatinya, ia takut jika dunia gemerlap profesional akan merusak kemurnian niatnya dalam bersilat. Ia seringkali melihat banyak petarung hebat yang berakhir tragis karena hanya mengejar uang dan melupakan akar budaya mereka. Budi butuh petunjuk agar langkah yang ia ambil tidak melenceng dari ajaran Abah Yusuf. Rekan-rekan kerjanya sangat mendukung Budi untuk mengambil kesempatan itu. Andi berkata, "Bud, ini bukan cuma buat kamu, tapi buat kita semua. Tunjukkan pada dunia kalau kuli bangunan seperti kita bisa berdiri di panggung yang paling megah." Dukungan dari teman-teman senasib ini akhirnya membuat Budi merasa bahwa ini mungkin adalah jalan yang diberikan Tuhan untuk mengangkat martabat bangsanya lebih tinggi lagi di mata internasional. Ia pun menandatangani kontrak tersebut dengan syarat ia tetap diizinkan membawa identitas silatnya secara utuh. Latihan Budi kini berpindah dari lapangan proyek ke sasana profesional di Bangkok bawah bimbingan Somchai. Somchai dengan bangga menjadi pelatih fisik Budi, sementara Budi tetap mempertahankan teknik silatnya secara mandiri. Perpaduan antara kekuatan fisik Muay Thai dan kelincahan silat membuat Budi menjadi petarung yang sangat unik dan sulit diprediksi. Persiapan ini dilakukan dengan sangat rahasia agar lawan internasionalnya tidak bisa membaca kekuatannya terlebih dahulu. Dunia bela diri internasional mulai heboh dengan kabar The Humble Tiger, harimau yang rendah hati, julukan baru yang diberikan media untuk Budi. Banyak yang meragukan kemampuannya karena ia tidak memiliki rekam jejak di pertandingan amatir maupun profesional sebelumnya. Beberapa petarung dari negara lain bahkan membuat video ejekan yang mengatakan bahwa ring profesional bukan tempat bagi seorang tukang bangunan. Budi hanya menanggapi ejekan itu dengan diam. Ia sudah biasa menghadapi hinaan yang jauh lebih pedas selama bekerja di proyek. Saat hari keberangkatan ke Singapura tiba, ratusan TKI di Bangkok berkumpul di bandara untuk melepas Budi. Suasana haru menyelimuti Bandara Don Mueang saat lagu Indonesia Raya berkumandang secara spontan dari mulut para pekerja migran tersebut. Budi meneteskan air mata. Ia merasa membawa beban jutaan doa di punggungnya. Ia berjanji dalam hati tidak akan membiarkan bendera merah putih berkibar di bawah bendera lawan manapun dalam pertandingan nanti. Di Singapura, Budi disambut dengan sorot kamera yang tidak pernah berhenti. Ia tetap tampil dengan gaya sederhananya, hanya menggunakan kaos oblong dan celana jeans, sementara petarung lain tampil glamor dengan perhiasan dan mobil mewah. Perbedaan gaya hidup ini semakin menguatkan narasi tentang perjuangan kaum buruh melawan sistem yang elitis. Budi merasa asing di tengah kemewahan itu, namun fokusnya tetap satu, ring pertandingan dan kehormatan bangsa. Malam sebelum pertandingan, Budi melakukan panggilan video dengan anak dan istrinya. Wajah polos anaknya yang bertanya, "Bapak kapan pulang?" membuat Budi semakin bersemangat untuk segera mengakhiri pertandingan dengan kemenangan dan kembali ke pelukan mereka. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada sabuk emas yang akan ia perebutkan, melainkan pada kebahagiaan sederhana saat ia bisa kembali ke desanya sebagai pahlawan bagi keluarganya sendiri. Stadion Nasional Singapura penuh sesak oleh ribuan penonton dari berbagai negara. Budi akan menghadapi petarung tangguh asal Jepang, Kenji, The Silent Blade, yang merupakan juara karate internasional. Kenji dikenal dengan tendangan kapaknya yang mematikan dan disiplin tingkat tinggi. Banyak analis yang menjagokan Kenji karena pengalaman bertarungnya yang sudah sangat luas, sementara Budi dianggap hanya memiliki keberuntungan saat melawan Somchai. Namun, mereka lupa bahwa keberuntungan adalah saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Budi masuk ke arena dengan iringan suara kendang pencak yang ia minta khusus kepada panitia. Suasana stadion yang tadinya modern tiba-tiba terasa sangat tradisional dan mistis. Budi mengenakan baju silat hitam lengkap dengan kain samping dan ikat kepala yang gagah. Penonton terpaku melihat keindahan gerakan pembukaan atau kembangan yang dilakukan Budi sebelum naik ring. Ia seolah-olah sedang menari dengan angin,
menunjukkan bahwa silat adalah sebuah estetika gerakan sebelum menjadi senjata yang mematikan. Saat bel ronde pertama berbunyi, Kenji langsung melancarkan serangan straight punch yang sangat cepat dan akurat. Budi menghadapinya dengan teknik tangkis jangkung, membelokkan setiap pukulan Kenji dengan gerakan melingkar yang lembut namun bertenaga. Kenji terkejut dengan gaya bertarung Budi yang seolah tidak memiliki masa. Setiap kali ia memukul, ia merasa seperti memukul bayangan yang selalu menghilang di saat-saat terakhir. Budi masih dalam tahap observasi. Ia ingin merasakan energi lawan sebelum memutuskan untuk menyerang. Kenji mulai meningkatkan agresivitasnya dengan tendangan-tendangan karate yang eksplosif. Budi menggunakan teknik langkah 9 untuk menjaga jarak dan mencari celah di antara serangan Kenji yang sangat rapat. Penonton mulai terbagi dua. Ada yang mendukung Kenji karena kehebatannya, namun mayoritas mendukung Budi karena kisah hidupnya yang menyentuh hati. Budi merasakan dukungan itu dan ia mulai meluncurkan serangan balasan berupa tendangan T yang mengenai tulang rusuk Kenji dengan telak. Kenji sedikit terhuyung. Ia tidak menyangka buruh yang ia remehkan memiliki kekuatan ledak yang begitu besar. Ia mencoba melakukan teknik sweeping untuk menjatuhkan Budi. Namun Budi justru melompat dan melakukan serangan sikut ke arah bahu Kenji saat masih di udara. Gerakan akrobatik ini membuat seluruh stadion bergemuruh. Budi bukan lagi kuli bangunan yang berdebu. Ia adalah harimau yang sedang menunjukkan taringnya di hadapan dunia. Harga diri pencak silat benar-benar dipertaruhkan malam itu. Ronde kedua menjadi ajang pembuktian sesungguhnya bagi Budi. Ia mulai menerapkan jurus Cikalong yang mengandalkan kedekatan jarak dan sensitivitas sentuhan. Setiap kali Kenji mencoba mendekat, Budi selalu bisa mengunci tangannya atau mengalihkan tenaganya hingga Kenji kehilangan keseimbangan. Budi seolah-olah sedang bermain-main dengan lawannya, bukan karena ia sombong, tapi karena ia sedang menerapkan prinsip, mengalah untuk menang, yang diajarkan kakeknya. Kenji yang mulai merasa frustrasi mencoba serangan nekat dengan teknik axe kick, atau tendangan kapak dari atas. Budi dengan tenang melakukan gerakan tangkap kaki dan menggunakan tenaga putaran Kenji untuk membantingnya ke lantai arena dengan sangat keras. Teknik bantingan silat yang bersih ini membuat wasit hampir melakukan hitungan. Kenji bangkit dengan sisa tenaga. Namun wajahnya sudah dipenuhi rasa kagum dan hormat terhadap lawan yang selama ini dianggap remeh oleh dunia. Menjelang akhir ronde kedua, Budi melihat celah di pertahanan leher Kenji. Dengan kecepatan kilat, ia melakukan gerakan totokan ke arah saraf motorik lawan. Kenji merasa tangannya tiba-tiba menjadi lemas dan pandangannya sedikit kabur. Budi tidak melanjutkan serangan ke arah yang mematikan. Ia justru memberikan ruang bagi Kenji untuk bernapas. Sebuah sportivitas yang membuat penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Budi menunjukkan bahwa kemenangan bukan tentang menghancurkan lawan, tapi tentang penguasaan diri. Bel ronde kedua berakhir, dan seluruh dunia yang menyaksikan melalui siaran langsung kini terdiam. Mereka melihat bagaimana seorang pria yang dulunya diremehkan karena pekerjaannya, kini mendominasi juara internasional dengan teknik yang begitu indah namun mematikan. Nama Budi dan pencak silat Indonesia kini berada di puncak pencarian dunia maya. Seorang pahlawan devisa telah bertransformasi menjadi pahlawan bangsa di mata internasional, membungkam semua keraguan dengan bukti nyata di atas ring kehormatan. Ronde ketiga dimulai dengan rasa hormat yang mendalam dari Kenji kepada Budi. Ia menundukkan kepala sejenak sebelum memulai kembali pertarungan. Sebuah pengakuan dari seorang ksatria Jepang kepada pendekar Indonesia. Pertarungan kini berubah menjadi sebuah tarian bela diri tingkat tinggi yang sangat estetik. Kenji mengeluarkan semua kemampuannya. Namun Budi selalu punya jawaban atas setiap serangan. Budi mulai menggunakan jurus harimau menapak, di mana ia bergerak sangat rendah dan menyerang titik-titik vital di bagian kaki Kenji. Dengan satu gerakan sapuan yang sangat cepat dan bertenaga dalam, Budi berhasil menjatuhkan Kenji untuk ketiga kalinya. Kali ini, Kenji tidak bisa langsung bangkit. Ia merasa seolah seluruh energinya telah diserap oleh gerakan Budi yang mengalir seperti air. Wasit menghitung hingga angka 8 sebelum Kenji berhasil berdiri kembali dengan kaki yang gemetar. Budi tetap tenang. Ia tidak menunjukkan rasa bangga yang berlebihan. Matanya tetap jernih dan fokus pada tujuan akhirnya, mengharumkan nama bangsa. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Budi. Saat tangan Budi diangkat oleh wasit sebagai pemenang,
Seluruh stadion bergetar oleh sorak-sorai, Indonesia. Indonesia. Budi langsung sujud syukur di tengah ring, mencium lantai arena dengan penuh kerendahan hati. Air mata bahagianya jatuh membasahi kanvas. Teringat akan perjuangan beratnya di proyek konstruksi Bangkok yang kini membawanya ke puncak dunia. Kenji mendekati Budi, memeluknya erat, dan membisikkan kata, "Sensei," yang berarti guru, sebagai bentuk pengakuan atas kehebatan Budi. Di tribun penonton, Andi dan rekan-rekan TKI lainnya menangis sejadi-jadinya sambil mengibarkan bendera merah putih. Mereka merasa beban diskriminasi yang selama ini mereka rasakan seolah hilang seketika digantikan oleh rasa bangga yang tak terlukiskan. Budi telah membalaskan rasa sakit hati jutaan buruh migran bukan dengan kekerasan di jalanan, melainkan dengan prestasi gemilang di panggung dunia. Kemenangan ini adalah milik mereka semua, milik rakyat kecil yang selama ini sering diremehkan dan dianggap tidak berharga. Promotor pertandingan memberikan sabuk juara dan piala kepada Budi, namun yang paling berharga bagi Budi adalah saat ia diberikan mikrofon untuk berbicara. Dengan suara yang bergetar namun penuh wibawa, Budi berkata dalam bahasa Indonesia, "Kemenangan ini untuk semua rekan-rekan saya yang sedang berjuang di tanah rantau. Jangan pernah malu dengan pekerjaan kalian, selama itu halal. Ingatlah, debu di baju kita tidak akan pernah bisa mengotori kemurnian jiwa dan harga diri kita sebagai bangsa besar." Malam itu, dunia benar-benar terdiam. Seorang buruh yang selama ini dipandang sebelah mata telah membuat seluruh mata internasional tertuju padanya. Kabar kemenangan Budi menjadi headline di berbagai surat kabar dunia, mulai dari BBC hingga CNN. Pencak silat yang sebelumnya dianggap sebagai bela diri tradisional yang kurang kompetitif di ajang modern, kini menjadi sangat dihargai dan mulai dipelajari secara luas di berbagai sasana internasional. Budi telah membuka jalan baru bagi pelestarian budaya bangsa di kancah global. Setelah pertandingan, Budi mendapatkan bonus yang sangat besar. Namun hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi mandor proyeknya di Bangkok dan meminta agar sebagian bonusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas barak para pekerja konstruksi di sana. Ia juga menyumbangkan sebagian besar uangnya untuk beasiswa anak-anak TKI yang putus sekolah. Kekayaan yang ia dapatkan tidak mengubah pribadinya. Ia tetap Budi sang pendekar yang mengutamakan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadinya sendiri. Perjalanan Budi dari debu Bangkok menuju gemerlap Singapura adalah sebuah epik tentang bagaimana kesabaran dan ketekunan dalam menjaga warisan leluhur bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Ia siap untuk kembali ke Indonesia, bukan untuk menjadi selebritas, melainkan untuk kembali ke desa dan mengajar anak-anak muda tentang bagaimana cara menjaga harga diri melalui silat. Namun, takdir ternyata masih memiliki satu tantangan besar lagi bagi Budi sebelum ia benar-benar bisa menikmati ketenangan di tanah air tercinta. Luar biasa sekali ya Sobat Narasi. Bagaimana ketulusan hati Budi bisa mengubah kebencian menjadi persaudaraan dan rasa hormat yang mendunia. Namun, perjalanan Budi tidak berhenti di sini. Akankah popularitas ini membawa kedamaian? Atau justru mendatangkan badai fitnah yang lebih kejam? Bagaimana Budi menghadapi musibah yang mengancam karirnya dan bagaimana ia menyiapkan generasi penerus sang harimau? Jangan lupa klik like dan pastikan kalian sudah subscribe untuk menunggu kelanjutan kisah legendaris ini di part 2 yang pastinya akan semakin menggetarkan jiwa.